Nah, berbicara terkait logistik nih ya Pak, bagaimana sih Pak divisi ini memastikan logistik seperti surat suara, kotak suara, ataupun bilik suara itu bisa tersampaikan ke TPS tepat waktu dan tepat jumlah? Kalau memastikan logistik tepat waktu dan jumlah ini tentunya ada beberapa poin. Beberapa poin ini yang paling utama yaitu dengan perencanaan. Bagaimana memastikan demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang ini berjalan sesuai dengan visi dan misi KPU? Itu seperti apa? Visi dan misi KPU ini Mbak, bukan hanya slogan saja. Tentunya kita menjalankan visi misi itu dengan mandiri, menjalankan tugas itu dengan tanpa intervensi. Tegak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Ya pun. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Podcast yang akan mengupas tuntas terkait kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tulang Bawang. Kita akan mengupas tuntas apa saja sih peran KPU Kabupaten Tulang Bawang di tingkat daerah dan bagaimana tantangan menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang jujur, adil, serta upaya untuk membangun partisipasi masyarakat yang lebih luas lagi. Langsung saja, selamat datang Bapak Perwira, Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Atas undangannya, saya merasa sangat-sangat senang dan merasa terhormat bisa hadir di podcast KPU kita ini. Kita sembari berbincang santai tapi syarat dengan makna. Siap. Jadi di sini ada pepatah yang mengatakan nih Ketua, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu boleh dong Ketua perkenalkan diri kepada teman pemilih yang ada di rumah, profil singkat dari Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang. Perkenalkan, nama saya Perwira. Saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang di Kul Keuangan Umum, Rumah Tangga dan Logistik. Dan tugas saya bukan hanya menyelenggarakan pemilu saja, Mbak. Oh. Tentunya memimpin jalannya lembaga ini, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses tahapan itu berjalan secara profesional, transparan, dan berintegritas. Kami juga terus membangun sinergi dengan pemangku kepentingan ataupun masyarakat agar supaya kepercayaan publik ini terhadap kami KPU Kabupaten Tulang Bawang ini tetap terjaga dengan baik. Wah, luar biasa ya Pak ya. Itu tadi profil singkat dari Bapak Perwira dan juga sedikit penjelasan tentang tugas-tugas di KPU Kabupaten Tulang Bawang ya Pak. Ya. Nah, untuk pengalaman kepemiluan sendiri nih Pak Perwira bisa menceritakan sedikit Pak? Baik Mbak Fitri, saya pertama kali tertarik di penyelenggara pemiluan ini pada tahun 2014. 2014 ini saya diminta oleh tokoh masyarakat ataupun kampung, pamung desa menjadi KPPS. KPPS ya Pak ya? Iya, di KPPS dan alhamdulillah menjadi ketua KPPS. Ketua KPPS. Ya. Waktu itu di TPS berapa itu Pak? Itu di TPS 02. Oh. Di Kampung Cempaka Dalam. Cempaka Dalam. Ya. Setelah itu saya mendaftar di KPU Kabupaten Tulang Bawang ini di tahun 2017 di tahapan pilkada pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang. Alhamdulillah saya keterima menjadi PPK. Ini di tingkat kecamatan Di tingkat kecamatannya. ya Pak ya? Di tingkat kecamatannya
Pak Petri, saya menjadi ketua PPK tahun 2017. Diamanatkan sebagai ketua Sebagai lagi ya ketua. Pak. Luar biasa. Di 2018 jadi PPK kembali. Di tahun 2018 yaitu menjadi ketua PPK Ketua kembali. lagi, wow. Di tahun 2019 di pemilu ini mendaftarkan diri lagi, alhamdulillah diterima Menjadi PPK lagi. menjadi PPK lagi, menjadi ketua PPK. Dan 2024 kemarin sebelum saya di KPU, saya mendaftarkan diri mencoba lagi di 2024 menjadi PPK kembali di Kecamatan Menggala Timur. Ya, alhamdulillah di tahapan pilkada. Pilkada 2024 ya Pak ya? Pilkada 2024 menjadi ketua PPK tahun 2024 dan ada kesempatan mendaftarkan diri di tingkatan yang tingkat yang lebih tinggi yaitu di Kabupaten Tulang Bawang. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih menjadi salah satu komisioner KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagai ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang. Wow, luar biasa sekali ya teman pemilih. Sangat kaya akan pengalaman kepemiluan dari ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang. Dimulai dari tingkatan terbawah yaitu sempat KPPS. menjadi ketua KPPS ya Pak ya. Lalu merasa ini passionnya ada di sini nih, seru sekali. Bisa menjaga suara rakyat dengan berkontribusi di KPU ya Pak. Sampai dari 2014 ke 2025 saat ini ya Pak ya. Sudah 11 tahun berarti berkecimpung di dunia kepemiluan. Luar biasa sekali. Ya, tadi juga Ketua KPU Tulang Bawang menjelaskan sedikit tanggung jawabnya sebagai Ketua KPU juga mengampu divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik ya Ketua ya. Nah, bisa sedikit diceritakan nih Ketua, apa sih ruang lingkup kerja divisi ini dan seperti apa yang dilakukan di divisi ini Ketua? Kalau divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik ini adalah penjaga stabilitas dan kelancaran organisasi KPU Kabupaten Tulang Bawang. Peran strategis terletak bagaimana logistik tersampaikan dengan benar secara tepat dan semua tahapan berjalan dengan tertib dan terpercaya. Serta di divisi KUL ini manajemen keuangan menyediakan semua kebutuhan fasilitas kantor sendiri, logistik saat pemilu dan pemilu kada. Wow, luar biasa sekali. Sangat kompleks. Jadi diibaratkan itu sebuah jantungnya dari KPU itu di divisi ini ya Ketua. Bisa dikatakan seperti itu. Memang semua peran dari divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik ini sangat kompleks sekali, mulai dari perencanaan sampai dengan tahapan logistik di pemilu maupun pilkada ya Ketua. Nah, berbicara terkait logistik nih ya Pak, bagaimana sih Pak divisi ini memastikan logistik seperti surat suara, kotak suara ataupun bilik suara itu bisa tersampaikan ke TPS tepat waktu dan tepat jumlah? Kalau memastikan logistik tepat waktu dan jumlah ini tentunya ada beberapa poin. Beberapa poin ini yang paling utama yaitu dengan perencanaan. Perencanaannya ini yaitu kebutuhan logistik itu secara detail berdasarkan jumlah TPS ataupun pemilihnya serta kebutuhan teknis setiap jenis pemilu atau pemilu kada. Yang kedua, ini kita koordinasi dengan semua divisi seperti divisi Rendatin, itu yang utama karena dia yang memegang data dan jumlah pemilih harus akurat, tepat jumlah tadi dan teknis, hukum serta SDM Parmas saling membahu. Ketiga yaitu pengawasan ketat. Pengawasan ketat ini di mana di saat pengadaan sortir ataupun packing. Untuk surat suara semua peralatan lainnya ini kita siapkan gudang dan logistik. Gudang logistik ini pun ini bukan hanya di KPU saja. Di semua tingkatan ada. Di semua tingkatan dari KPU ke PPK. PPK sudah menyiapkan
gudang gudang logistik. logistik supaya aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga di PPS sudah ada juga. Sudah Sudah dipersiapkan gudang dipersiapkan logistiknya juga. baru nanti diantarkan ke TPS. Gitu. TPS. Dan yang paling utama setelah semua kegiatan yang kita lakukan, untuk memastikan kembali itu kita didokumentasi, serta kita evaluasi kembali setiap kegiatan apa yang kurang. Wow, luar biasa, sangat kompleks ya Ketua, mulai Betul. dari perencanaan sampai dengan logistik itu sampai ke TPS. Betul. Disiapkan gudang dan tentunya tidak lupa untuk dokumentasi sebagai nantinya sebagai bahan evaluasi juga. Betul. Di saat pemilihan atau pemilu itu selesai dilaksanakan ya Ketua. Nah, saat pemilu dan pilkada kemarin ada nggak sih Ketua pengalaman terkait tantangan saat kita melakukan pengiriman logistik atau dan lain sebagainya? Ada tantangan terberat nggak? Ada Mbak, kalau untuk tantangan logistik. Saya masuk di KPU, ini tanggal 21 November tahun 2024, kita harus estafet. Selesai dilantik langsung terjun. Dan yang tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sekretariat, terutama Pak Sekretaris, Kasubag, seluruh staf KPU Kabupaten Tulang Bawang sudah mempersiapkan semua. Oh, luar biasa. Tanpa mereka kami tidak bisa apa-apa. Itu tantangan kami karena kami seminggu sebelum pelaksanaan pencoblosan Tungsura ya. Tungsura. Setelah di pencoblosan, pengiriman, Mbak. Saat pengiriman itu, Mbak, itu terjadi badai, tentunya hujan beserta kilat yang besar, bahkan cuaca yang ekstrim, bahkan ada TPS kita itu sempat terkena angin puting beliung juga itu, bergeser di daerah Gedung Meneng. Jadi saat itu bisa pindah TPS ya? Dipindahin ke sekolah di situ. Serta pengiriman kita ke daerah Lintik, ke Sungai Burung, ke Rawajitu. Rawajitu ini ke Menak Jebi, ke pulau-pulau terdekat situlah. Ada beberapa pulau di daerah Rawajitu itu yang menggunakan transportasi kapal laut. Oh, jadi saat pengiriman itu semuanya terkena hujan besar, geledek, tapi itu tidak menyurutkan pejuang demokrasi, Mbak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan kami PPK dan PPS serta sekretariat. Tidak lupa pula ucapan salut dan terima kasih sinergi pada Bapak Polisi dan Bapak TNI. Karena mereka mengawal kita terus. Bawaslu. Tentunya sesama penyelenggara pemilu ya Pak. Iya, kami ucapkan banyak terima kasih. Yang jelas tanpa kerjasama kita semua, tanpa kompakan kita semua ya tentu tidak akan berjalan. Ya, teman pemilih, itu tadilah informasi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang, bagaimana sih peran dari Divisi Keuangan Umum, Rumah Tangga dan Logistik dalam memastikan kelancaran kada di KPU Kabupaten Tulang Bawang. Dan juga tadi cerita yang banyak sekali terkait tantangan dan pengalaman dari teman-teman dari di bawah, di ad hoc ya Ketua, baik itu PPK maupun PPS, memastikan bahwa logistik itu tersampaikan ke tiap-tiap TPS walaupun dengan cuaca yang ekstrim dan geografis dan jalan yang luar biasa juga ya Ketua. Tadi sampai menggunakan transportasi laut, ada juga yang harus roda 2 karena memang jalannya itu tidak memungkinkan untuk memakai roda 4. Luar biasa. Kita apresiasi juga untuk seluruh penyelenggara pemilu dari tingkat KPU sampai dengan tingkat TPS, dan juga tadi sinergi antara TNI dan Polri juga dalam keamanan ya Ketua ya, memastikan logistik itu aman sampai TPS, dan juga rekan sesama penyelenggara Bawaslu yang selalu membersamai dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Ya, terkait KPU lebih luas lagi Ketua. Nah,
Ketua boleh dong diceritakan kepada teman pemilih yang ada di rumah, bagaimana sih makna keberadaan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tulang Bawang ini, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan pemilu dan pilkada kemarin. KPU Kabupaten Tulang Bawang ini adalah benteng terakhirnya demokrasi di daerah. Tentunya suara rakyat Kabupaten Tulang Bawang kita jaga dengan jujur, dan masa depan Kabupaten Tulang Bawang kita tentukan bersama. Tidak lupa pula yaitu KPU kita ini penghubung suara rakyat dengan pemimpin. Iya. Di mana jika tidak ada KPU, proses sirkulasi pemilihan kepemimpinan itu bisa jatuh ke tangan yang tidak sah. Seperti itu. Wow, luar biasa ya Ketua ya. Nah, untuk koordinasi sendiri nih Ketua, bagaimana sih Ketua koordinasi antara KPU dengan stakeholder lain, misalnya dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum, Kapolri maupun kejaksaan, pengadilan, atau juga dengan TNI dan juga dengan stakeholder lain dan juga sesama penyelenggara pemilu, rekan dari Bawaslu. Alhamdulillah Mbak, kalau dengan stakeholder kita, terutama kita ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, terutama Pemda, sangat antusias yang tentunya mensupport kita, serta untuk pengamanan Bapak TNI Polri ini sangat luar biasa menemani kita di tingkat ad hoc bagian bawah, serta saudara kandung kita mengawasi kita. Ini sangat luar biasa support, dan semua baik dari masyarakat, kawan-kawan LSM, semua kita bahu-membahu saling support. Luar biasa. Jadi tidak hanya koordinasi dengan stakeholder, juga di sini kita melibatkan organisasi masyarakat, LSM dan juga rekan-rekan media dan juga tentunya masyarakat luas ya Ketua ya. Nah, bagaimana terkait dengan masyarakat luas nih? Kita kan ingin membangun kepercayaan publik di masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu maupun pilkada. Nah, bagaimana KPU membangun kepercayaan publik untuk hasil pemilu dan pilkada? Menjaga percayaan masyarakat ataupun pemilih ini Mbak, sangatlah luar biasa susahnya, sulitnya Mbak. Sulit ya Ketua. Tetapi sesulit apapun kita harus tetap bekerja secara netralitas. Kita jaga independensi kita jaga, transparan kita dalam pelaksanaan setiap tahapan, profesionalitas kita tunjukkan, dan terutama akuntabel. Setelah itu kita adakan sosdiklik, sosialisasi pendidikan pemilih, itu untuk membangun langsung kepercayaan publik. Kita juga kolaborasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Seperti itu Mbak. Itu adalah upaya-upaya dalam membangun kepercayaan publik khususnya di Kabupaten Tulang Bawang dengan mengadakan pendidikan pemilih agar bisa bertatap langsung dan terjun langsung dengan masyarakat ya Ketua ya. Iya Mbak. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan, dan juga membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder agar ikut menyuarakan atau ikut membangun kepercayaan publik itu tadi ya Ketua. Iya. Akuntabel, profesional, netralitas dan independensi tadi ya Ketua. Luar biasa. Nah, untuk mengimplementasikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum itu sendiri Ketua, bagaimana memastikan demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang ini berjalan sesuai dengan visi dan misi KPU, itu seperti apa? Visi dan misi KPU ini Mbak, bukan hanya slogan saja. Tentunya kita menjalankan visi misi itu dengan mandiri, menjalankan tugas itu dengan tanpa intervensi.
tegak tegak lurus. lurus kita. Dan yang kedua, profesional. Kembali lagi ke profesional lagi, Mbak. Sesuai dengan regulasi setiap tahapan yang ada. Mm-mm. Berintegritas, ya harus kita berintegritas. Setiap keputusan kita itu selalu berdasarkan hukum Mm-mm. dan etikat pemilu yang baik. Terutama pemilu berkualitas itu tentunya data pemilih mutakhir itu harus akurat dan logistik yang cukup. Itu visi misi kita tuangkan, kita aktualisasikan, serta berkeadaban menghargai norma-norma lokal dan kebenekaan yang ada Kabupaten Tulung Bawang. Tentunya semua ini harus kita laksanakan sesuai dengan visi misi kita. Makanya seperti yang saya katakan, bukan hanya slogan, harus kita terapkan. Ya, seperti contoh gini, Mbak. Ini norma lokal dan kebenekaan seperti yang slogan kemarin dalam pilkada, jelabat, ikan jelabat, jejamo lapah bareng ado TPS, itu singkatan jelabat. Nah, ini ikan jelabat ini ada dua, ada yang perempuan, ada yang laki. Makanya ada slogan kita di KPU Kabupaten Tulung Bawang, satu-satunya di Provinsi Lampung ini yang memakai panggilan akrab untuk seluruh penyelenggara ataupun handai tolan yang lain, yaitu untuk yang laki kita panggil Ajo. Ajo ini ada singkatannya juga, ayo jangan golput. Dan juga ini ada yang perempuannya, ini Ami, untuk panggilan pada perempuannya, Ami. Ada singkatan lagi, betul sekali, singkatannya ayo memilih. Jadi kami terbiasakan saat kami interaksi itu memanggil Ajo dan Ami. Jelabat, jejak lapah bareng ado TPS, itu slogan kemarin. Luar biasa sekali teman pemilih yang ada di rumah. Jadi kita sudah berbincang terkait bagaimana peran KPU di Kabupaten Tulang Bawang, dan juga tadi sampai kepada kearifan lokal, dan juga ada slogan dari KPU Kabupaten Tulang Bawang yang memang itu mengambil dari kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Sampai sebutannya saja itu mempunyai makna mengajak teman-teman pemilih untuk datang ke TPS, jangan golput, dan ayo memilih, seperti itu ya Ketua. Nah, kita ini akan menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya Ketua. Nah, Pak Ketua, boleh nggak nih Pak Ketua berbincang sedikit atau berbagi apa sih makna dari Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini secara pribadinya Bapak Ketua ataupun sebagai Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang? HUT RI ini bagi saya adalah momen untuk mengenang jasa para pahlawan. Iya. Sekaligus meneguhkan komitmen saya sebagai Ketua KPU untuk menjaga kemerdekaan melalui pemilu yang berintegritas dan berdemokrasi. Karena menjaga suara rakyat itu adalah bagian dari kemerdekaan itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya Ketua, apa sih harapan dari Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang sendiri terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang? Harapan saya terhadap masa depan demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang ini adalah terwujudnya pemilu yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansialnya, di mana masyarakat benar-benar memahami makna memilih. Makna memilih, sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik, serta menolak segala bentuk politik uang dan hoax tentunya. Oh, luar biasa sekali podcast kita pada siang hari ini ya Ketua. Menarik dan juga kaya akan informasi
di mana kita sudah membahas terkait bagaimana logistik itu tepat waktu dan tepat jumlah, terus juga bagaimana peran dari divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik di KPU Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan bahwa pemilu dan pilkada itu berjalan sesuai dengan regulasi, yaitu amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 ya Ketua. Dan juga tadi kita sudah berbincang terkait menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Ya. Harapan dari Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang, harapan kita semua bahwa dengan HUT RI ke-80 ini, demokrasi di Indonesia itu tidak hanya sebatas apa tadi Ketua? Sebatas prosedural, namun juga memang substansial tadi juga memang terlaksana dan berjalan serta menghasilkan pemimpin yang memang berkualitas dan bisa bertanggung jawab seperti itu. Ya, luar biasa. Bincang hangat kita pada siang hari ini sudah sampai di penghujung acara Ketua. Sebenarnya masih banyak kita, tapi mungkin di lain kesempatan kita akan mengundang kembali Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang untuk kembali berbagi informasi kepada teman pemilih yang ada di rumah. Pertanyaan pamungkas nih Ketua, closing statement dari Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang yaitu kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang, harapan ke depannya seperti apa? Silakan. Satu suara Anda menentukan arah perubahan Kabupaten Tulang Bawang. Mari kita kawal bersama demi pemilu yang bermartabat. No politik uang, politisasi sara, no hook, dan jangan lupa no golput. Wow, luar biasa. Itu tadi closing statement dari Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang agar kedepannya saat pemilu dan pilkada 4 tadi, no politik uang, no hoax, no politisasi sara, dan pastinya jangan golput. Harus gunakan hak pilihnya ya Ketua, luar biasa. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang atas semua informasinya kepada kita. Semoga sehat selalu Ketua. Amin. Dan juga KPU semakin terdepan dalam mengawal demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Saya Fitri pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.